Pemirsa, segmen Jumat Barokah atau Jumat Berkah ini Newsline hari ini akan mengajak Anda berbagi kebaikan pada seorang anak yang lahir dengan Brooks Syndrome asal Depok, Jawa Barat. Ya, sindrom ini dialami oleh Muhammad Kanzu Ilmi Zarkasih karena mengalami osteogenesis imperfecta sekaligus arthroporosis multiplex congenita, dan dua-duanya adalah kelainan genetik yang langka di dunia. Kelainan ini menyebabkan tulang Kanzu mudah sekali patah, bahkan karena sebab yang sepele. Kondisi ini dipersulit dengan kelainan lain yakni otot kaku yang juga meski tumbuh kembangnya lebih lambat dibanding anak lain seusianya, namun Kanzu tetap tumbuh menjadi anak yang periang dan juga semangat. Dan ini sedikit gambaran untuk Anda, beginilah cara Kanzu bersenang-senang dengan sang kakak. Tetap ceria, mereka bermain mengisi hari di tengah keterbatasan fisik akibat Brooks Syndrome yang dideritanya. Menurut dokter ortopedi anak, Kanzu tidak punya tempurung panggul hingga tidak dapat duduk. Akibat sindrom yang dialaminya, lutut Kanzu tak bisa ditekuk. Ia juga memiliki bentuk dada yang istimewa. Paru-parunya tidak dapat berfungsi dengan normal. Akibatnya Kanzu mudah sekali terserang bronkopneumonia dan juga bahkan sudah dirawat 5 kali di usianya saat ini. Ya, donasi berupa kursi roda dari Amerika Serikat. Nah, ini akhirnya Kanzu bisa duduk dan bermain-main dengan lebih leluasa. Layaknya anak kecil lainnya, ia senang sekali bercanda dengan sang kakak yang juga sangat sabar dan lebih dewasa ya dibandingkan usia aslinya mendampingi adiknya. Nah, kami juga akan berbagi seperti apa keceriaan Kanzu dan bagaimana kesabaran orang-orang di sekitarnya dalam mendukung Kanzu. Saat ini sudah hadir bersama kita Kanzu. Kanzu, Oke, ada Kanzu dan juga ada kakak Kanzu, Kaisa. Halo Kaisa. Dan juga ada Ibu Kanzu, ini ada Mbak Dwi. Selamat siang Mbak Dwi, terima kasih sudah hadir. Kamu main apa sih, Nak? Main apa itu? Main mobil-mobilan. Tante boleh minta satu nggak? Pinjam satu boleh. Boleh pinjam nggak? Boleh pinjam nggak? Boleh yang warna merah. Oh, berarti Kanzu suka banget main mobil-mobilan. Kamu senang banget mobil-mobilan? Main Iya. sama siapa? Main sama siapa? Lucu banget. Nah, ada juga kakak Kanzu nih, Kaisa. Hai Kaisa. Kaisa udah datang ke sini. Kaisa kelas berapa, Nak? Kelas 3. Abis pulang sekolah selalu main sama Kanzu sama adiknya. Iya. Main apa kalau di rumah? Main apa? Apa yo? Tadi kayaknya seneng main apa, drum gitu atau mobil-mobilan ya? Ya. Senang main drum ya? Suka ditemenin juga. Oke. Nah, ada juga Ibu Kanzu, di sini ada Mbak Dwi. Iya. Mbak Dwi, kita ingin bertanya sebetulnya penyakit langka yang diderita oleh Kanzu ini dengan nama Brooks Syndrome, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh apa itu Brooks Syndrome? Iya, Brooks Syndrome, Kanzu yaitu mengalami dua kelainan langka yaitu osteogenesis imperfecta atau tulang rapuh dan arthrogryposis multiplex congenita atau kaku pada otot. Jadi kombinasi dari dua kelainan itu namanya Brooks Syndrome. Dan di dunia prevalensinya 1:1 juta kelahiran. Gitu. Dan untuk di Indonesia? Di Indonesia kami belum menemukan yang seperti Kanzu, tapi kalau di dunia tercatat 40 pasien. Baik. Ketika pertama kali mendapatkan diagnosa dari dokter seperti itu, lalu treatment pertama yang dilakukan pada anak sekecil Kanzu, tadi kalau tidak salah sudah 2 kali operasi dari usia 1 sampai 5 tahun, betul demikian? Kanzu operasi 1 kali tapi dengan 3 tindakan. Gitu ya, untuk dengan hernia dan UDT, yaitu testisnya tidak pada tempatnya. Jadi itu harus dipindahkan. Kalau untuk diagnosanya memang sejak lahir tapi baru osteogenesis imperfectanya saja. Tapi untuk arthrogryposis multiplex congenitanya atau kita sebut AMC, itu dia baru usia 3 tahun baru diketahui bahwa Kanzu juga ada AMC-nya. Gitu. Dan treatmentnya memang fisioterapi yang intens ya, karena untuk ototnya itu dilemaskannya hanya dengan fisioterapi atau dengan tindakan bedah. Sejauh ini sudah berapa kali Mbak Dwi menjalankan fisioterapi? Kebetulan kita baru menjalannya 1 bulan karena selama ini kita mencari terapis yang berani pegang Kanzu agak sulit karena mereka khawatir ketika Kanzu harus dilemaskan ototnya, tulangnya patah, itu resikonya. Jadi ada
ototnya harus dilemaskan, sementara tulangnya tidak bisa dipaksa untuk mengikuti ototnya gitu. Jadi resikonya adalah fraktur atau patah. Oke, jadi benar-benar harus mencari formula yang ideal Ya, sekali betul. untuk akhirnya menghindari dua resiko tadi gitu Iya, ya. betul. Mbak Dwi, mohon maaf, tapi pada saat dulu cek kehamilan, misalnya rutin kan, kita tahu sendiri trimester pertama Ya. seperti apa, trimester kedua dan lain sebagainya, itu memang sudah ada diberi Indikasi. informasi dari dokter atau gimana? Kanzu hanya diketahui ada kelainan pada telapak kakinya, jadi CTIV atau orang awam menyebutnya kaki pengkor. Itu Jadi sejak dalam bengkok, kandungan sejak ya? usia 3 bulan. Hanya itu saja. Dan diketahui OI-nya atau tulang rapuhnya itu ketika lahir proses sesar, Kanzu prosesnya itu 2 jam, dia tidak bisa dikeluarkan dari rahim. Kemudian akhirnya harus dipaksa dikeluarkan, patah pada paha kanan kiri. Gitu. Tapi sebetulnya sejak mengandung gitu Mbak Dwi, apakah pernah mengalami gejala-gejala atau yang lain gitu seperti orang pada umumnya atau seperti apa? Nggak ada sih, karena saya juga rutin periksa setiap bulan USG dan itu tidak terlihat adanya fraktur dalam kandungan. Gitu. Jadi di kandungan dia aman, tidak terlihat fraktur. Jadi frakturnya pada saat proses persalinan. Nah sekarang mencari juga tentunya dokter yang sangat mengerti, sangat paham. Apalagi tadi kalau dikatakan di awal Brooks syndrome ini merupakan 1 dibandingkan 1 juta kelahiran begitu. Ada perjuangan juga tidak Mbak Dwi diceritakan untuk mencari tenaga medis, rumah sakit yang support, dokter yang paham dan lain sebagainya? Ya, Kanzu rutin ceknya di RSCM. Ya, karena sejak lahir dia dibawa ke RSCM. Tapi untuk mengetahui dan yang memang benar-benar bisa menangani Kanzu, kami memang kesulitan. Sampai akhirnya kami bertanya ke beberapa dokter ortopedi anak dan memang butuh waktu yang lama untuk Kanzu bisa dikoreksi gitu ya. Dan akhirnya kami bertemu dengan Dr. Yoyos di Bandung dan beliau juga memberi harapan bahwa bisa dikoreksi tapi dengan proses yang panjang. Gitu. Oke, ini Prosesnya seperti apa kita akan tanyakan selengkapnya ya dengan Dokter Yoyos sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Dokter Yoyos. Selamat siang. Oke, Dokter Yoyos di Bandung. Iya, dokter. Dokter, ini tadi sudah sedikit dijelaskan sama Ibu Dwi ini terkait penyakit Brooks syndrome, tapi sebetulnya seperti apa penyakit ini dan konsultasi lanjutannya seperti apa yang harus dijalani oleh Bu Dwi dan juga Kanzu? Ya, sebetulnya Bu Dwi atau Mbak Dwi itu udah sangat mengerti dengan penyakitnya. Udah googling beliau tuh, tahu persis definisinya bahkan tadi ya. Brooks syndrome sangat jarang, 1 banding 1 juta gitu ya. Itu merupakan suatu kesatuan 2 penyakit yang sama-sama jarang sebetulnya, yaitu tadi OI, osteochondritis imperfecta, dan juga arthrogryposis multiplex kompleks ya, itu yang diidap oleh Kanzu. Oke, Pada kasus ini, silakan dilanjutkan, Dok. silakan. Ya, pada kasus ini jadi ada kerapuhan tulang, tapi juga dia ada kontraktur atau kekakuan sendi. Itu yang benar-benar kenapa kesulitan untuk membuat sendinya itu tidak kaku harus di stretching. Nah, saat stretching ada bahaya terjadinya patah, sehingga harus sangat hati-hati untuk melakukan hal itu. Kemudian karena kakunya tadi terbentuklah tadi CTIV tadi atau kaki pengkor. Kemudian juga di panggulnya tersebut si headnya atau kepalanya dia ketarik ke arah luar dari si angkoknya. Ya. Oke, jadi memang secara teknis dan juga medis sudah diperhitungkan begitu ya, ada 2 resiko besar yang bisa diidap oleh Kanzu. Tapi Dok, pertanyaan besarnya adalah bisakah Kanzu ini sembuh dari Brooks syndrome? Karena mengingat langka sekali sindrom ini, lalu bentuk penanganan supaya dia bisa beraktivitas seperti anak lainnya seperti apa, Dok? Ya, yang kita kerjakan adalah di hilir betulnya, bukan di penyebab, karena penyebabnya juga belum terlalu jelas. Jadi kita di hilir artinya untuk pengkornya kita bisa perbaiki, bisa dimulai dengan casting atau pemakaian gips ya, bertahap. Bila diperlukan juga kita lakukan pengalihan dari urat yang terlalu kaku, dipanjangkan atau dialihkan ke tempat yang lain supaya dia bentuknya lebih normal. Demikian juga dengan kondisi di sendi yang lain, demikian. Baik, Tapi tentu dokter. ini harus dilakukan hati-hati. Ya.
Oke, baik Dokter Yoyos di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah mengawal ini proses fisioterapi dari Kenzo. Ya, dan pemirsa ini bagi Anda yang ingin bergabung menjadi orang baik, meringankan biaya terapi Kanzu, Anda bisa membantu dengan membuka link campaign kitabisa.com/Kanzu Sehat.